Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang tetap dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Yang pertama, semoga di bulan Syawal ini kita kembali kepada nilai-nilai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kemuliaan tersebut ibadah kulolan panjenengan sedikit maupun banyak, kurang maupun cukup, insyaallah telah mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kesempatan kali ini mengambil judul bolehkah hadis sahih ditinggalkan? Bolehkah hadis sahih tidak dikerjakan? Bolehkah hadis sahih tidak usah diamalkan? Maka untuk menjawab boleh atau tidaknya, mari kita kupas sedikit demi sedikit agar kita semakin memahami situasi kondisi di dalam pendalilan. Yang pertama, sebelum masuk tema, secara umum global di masyarakat, jangankan Nusantara, internasional, yang dhaif lemah, bahkan yang maudhu palsu, kalau sudah menjadi adat, budaya, tradisi, sulit ditinggalkan, bahkan dipertahankan. Sekalipun bid'ah, semangat dipertahankan, apalagi sahih. Ini kalau dari segi argumen umum. Jangankan sahih, yang tidak ada hadisnya saja sampai dipertahankan, diamalkan, dibanggakan, cenderung untuk kesombongan, merasa bangga mengamalkan bid'ah-bid'ah.
Maka kalau ada orang mempertahankan sahih, luwih pantes sing dhaif ben dipertahankan apa maning sahih. Sing palsu ben dipertahankan apa maning hadis dari Nabi. Namun karena judul ini, apakah kita boleh meninggalkan hadis yang sahih? Jadi kita semakin mengetahui sebab musababnya, alias illatnya. Alias kalau hadis asbabul wurud, sebab-sebab keluarnya terjadinya hadis. Kalau ayat asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yang pertama, kalau mengambil dalam kitab Imam Muslim, nomor hadisnya 20, kalau Imam Bukhari, nomor hadisnya 1400, cetakan yang baru. Kalau cetakan yang lama, beda nomor. Umar ibnul Khattab, kan sahabat hebat. Faqad qala, kata Umar, sungguh telah berkata. Siapa yang berkata? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi. Umirtu, aku disuruh, tuqatilun nas, untuk memerangi manusia. Hatta, sehingga manusia tersebut yaqulu, mereka yang kita perangi sampai mengucapkan la ilaha illallah. Sampai mengucapkan la ilaha illallah baru berhenti, enggak boleh diperangi. Wa man qalaha, barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, yang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, asama minni, maka terjamin keamanannya dariku. Hadisnya sahih. Mutawatir lagi. Kenapa mutawatir? Banyak selain Bukhari, selain Muslim juga meriwayatkan. Di dalam kitab-kitab yang lain, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasa'i, dan Imam Ahmad serta lainnya. Sahihnya ini dibantah oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau juga manusia hebat lagi. Karena urusannya umum, dalil ini sifatnya am, sifat yang dikategorikan umum, yang digunakan untuk awal pertamanya orang masuk Islam, alias kalau bahasa sekarang mu'allab. Kalau bahasa dulu berarti para pendahulu-pendahulu orang yang masuk Islam. Manakala sudah ada pengkhususan, manakala sudah ada perbedaan sebab musabab, ternyata dalil ini tidak harus dipertahankan. Kenapa? Karena kata Abu Bakar, hakul jasad alias hakul badan, haknya badan, haknya jasad, as-sholat, harus melaksanakan sholat. Siapa yang tidak melaksanakan sholat oleh Rasulullah diperangi, bahkan rumahnya pan dibakar. Rasulullah ngoleti umai sahabat sing ora gelem sholat jamaah. Berarti Rasulullah keras, tegas, Abu Bakar juga keras, tegas. Hadis tadi yang disampaikan Umar yang sifatnya umum. Karena kalau orang modal cuman la ilaha illallah, orang sholat bebas, masjid pada sepi. Kita pun mungkin sholat subuh masih pada ngorok, nggak mikiri sholat subuh berjamaah, karena mengandalkan hadisnya Umar. Aman, dijamin oleh Nabi, yang penting sudah la ilaha illallah. Akhirnya untuk membedakan mana munafik mana beriman, belas angel laka bedane. Ternyata yang dipakai hadisnya Abu Bakar, karena sedang membahas pentingnya sholat. Jangan menggunakan dalil hadis sahihnya yang disampaikan Umar, walaupun sama-sama dari Nabi.
Karena Nabi itu menyampaikan hadis yang disampaikan Umar posisinya umum kalau orang baru mu'alaf, baru mengerti Islam. Yang kedua, hakul mal, haknya harta benda, az-zakat, yaitu bayar zakat. Maka di zaman Abu Bakar, sahabat yang berani tidak membayar zakat walaupun masih diberi mampu, kalau bangkrut sih nggak masalah, kalau yang namanya lagi kurang nggak masalah. Tapi kok posisinya normal seperti zaman Nabi bayar zakat, gara-gara Nabinya meninggal dipimpin Abu Bakar kok nggak bayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar karena ini haknya harta benda. Kalau menggunakan hadisnya Umar tadi, otomatis bebas tidak bayar zakat. Mana pengusaha muslim yang pelit, mana pengusaha muslim yang kikir, bakhil bin medit, ora katon. Karena bebas kabeh lah kasih bayar zakat, aman. Ternyata oleh Abu Bakar diperangi. Tidak boleh aman terhadap kekayaan yang tidak dibayarkan zakatnya. Lagi-lagi hadis sahih yang disampaikan Umar boleh ditinggalkan, boleh tidak diamalkan, atau boleh tidak dikerjakan. Karena ada sebab khusus yang harus lebih dipentingkan. Kemuliaan syarat Islam, yaitu sholat, zakat, dan lainnya. Yang ketiga, hadis sahih lagi, baik di Imam Bukhari maupun Imam Muslim maupun imam yang lainnya, tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala pada waktu Rasulullah tawaf fi hajjatil wadi' atau redaksinya wada'i, pada waktu melaksanakan haji wada, Rasulullah alal ba'iri, naik onta yang harganya termahal, alias onta merah, alias onta mewah. Hadisnya sahih, tapi zaman sekarang saya tidak pernah dengar ada ulama Indonesia, bahkan ulama Arab Saudi yang ibadah haji naik onta. Karena zaman sekarang sudah nyaman bis AC. Ternyata hadis sahih ditinggalkan tidak apa-apa. Karena kebutuhannya bukan soal naik ontaknya. Kebutuhannya itu ibadah hajinya. Naik onta itu sarana pada waktu itu Allah takdirkan belum ada kendaraan lain yang paling mewah, yang paling mahal, onta. Belum ada Jaguar, Mercedes, Baby Benz, Ferrari, belum ada. Jadi yang harganya kayak Raffi Ahmad 7 miliar, 11 miliar belum ada. Maka ternyata boleh hadis sahih ditinggalkan. Bahkan menggunakan bis nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Apakah sesuatu yang nggak ada dalilnya ditolak? Tidak. Boleh diterima kalau keperluan kemanusiaan, manajemen kehidupan maupun perkembangan zaman. Walaupun laka dalile boleh oleh Islam. Para hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang sahih dan boleh ditinggalkan jumlahnya bukan cuma 35 sampai ratusan. Boleh tidak dikerjakan alias boleh ditinggalkan karena situasi kondisinya sudah banyak perubahan dan banyak perbedaan kepentingan. Yang tidak boleh ditinggalkan itu kalau hadis sahih mengenai ibadah mahdoh, mengenai akidah, mengenai iman, mengenai hukum, itu harus. Tapi manakala mengenai manajemen, perkembangan zaman, kepentingan umat manusia berupa berbagai sarana, boleh semua berubah. Kita tidak melaksanakan alias meninggalkan tidak dinilai dosa. Sekarang ayat.
Surah Al-Baqarah ayat 178. Kalau kita menolak ayat ini, hukumnya dosa kalau tujuannya menolak. Sebaliknya, tujuannya ingin mengamalkan sekarang, sama hukumnya dosa. Kan bingung nih, biar kita latihan bingung. Nanti kalau dijelaskan, baru nggak bingung. Kok aneh ada dalil ditinggalkan dosa, diamalkan dosa. Dalil apa sih? Kangelan temen Islam, gampang. Si penting ngerti. Angel ngerti ya gampang. Angel tahu orang ngerti. Sesuatu yang belum tahu, sulit. Tapi setelah tahu, mudah. Buktinya astronot ning wulan pada gampang. Karena ngerti. Kita tak sampai jungkir balik kayak ngapa orang bakal kelakon. Orang bakal bisa lungan ning wulan numpak Apollo, karena kita ilmune durungan apa-apane dibanding para astronot dalam ilmu antariksa. Kita baru ngerti dalil antariksa, urusan dalil wis ngerti cara-carane weruh ruang angkasa. Wong Islame mung dalil ayat ruang angkasa, dalil mengenai langit dan bumi, ndebril dalil tapi orang ngerti carane priben lunganing langit. Ayat 178 dalam surat Al-Baqarah jangan kita tolak. Kita imani karena itu ayat Allah. Hak wahyu Allah itu benar sampai ketemu nanti di surga. Namun jangan sembarangan mengamalkan. Harus tahu sebab musababnya, harus tahu asbabul nuzulnya. Ayat ini memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang iman. Merasa iman enggak? Merasa terpanggil enggak? Insyaallah bismillah, mudah-mudahan kululan penyestuyo setiap mendengar ayat-ayat Allah yang memanggil kita sebagai orang beriman, rasa pengen mengimani walaupun belum mampu. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian kisos. Ayatnya wajib, bukan cuman puasa, bukan sunnah, wajib. Tapi manakala wajib kita mengamalkan sembarangan, dosa. Kenapa dosa? Ana wong nyolong, kita tangkep, rame-rame potong tangannya. Sini ditangkap polisi kita. Yang akhirnya dikeluarin fatwa oleh ulama, kita salah. Berarti fundamentalis, radikal, teroris, orang yang tidak bernegara, orang yang tidak paham tentang pentafsiran ilmu ayat Al-Quran atau tafsir Al-Quran. Karena ayat ini hubung kaitnya dengan ilmu tata negara, dengan ilmu pemerintahan, dengan ilmu hukum yang berlaku di suatu teritorial kekuasaan. Manakala hukumnya belum ditegakkan secara institusi negara, kita nggak boleh. Terserah negara, yang dosa ya presiden sampai petugas pemerintahnya. Kita rakyat jelata nggak dosa. Kenapa? Nggak ada kewenangan, nggak ada tanggung jawab. Semua produk hukum, semua produk hudud, semua produk kisos, rakyat jelata itu seperti kita semua nggak ada kewenangan. Nangkep uang ya laka kewenangane, mengadili uang ya laka kewenangane, apa maning ngisos. Motong uang ataupun ana wong wadon lanang zina, rame-rame dikeroyok, dadi genam bujagongna wonge dirajam, dipatake watu. Laka kewenangane blas. Malah kitane sing salah. Kening negara ditangkap salah, kening ulama difatwakan kita itu salah. Aliran sesat, menafsirkan sembarangan. Kenapa? Karena institusi negara yang berhak nangkep ya keputusan negara, yaitu polisi, yang berhak mengadili keputusan negara, hakim pengadilan, yang berhak memutuskan ya hakimnya. Setelah berbagai macam saksi dan bukti, akhirnya diputuskan oleh hakim. Yang menghukum ya bukan hakim. Siapa algojonya, petugasnya. Seperti hukuman mati, yang nembak kan bukan hakim. Hakim sekedar memutuskan, dihukum mati, dibawa ke Nusa Kambangan umpamanya.
Nanti yang proses eksekusi ya petugasnya. Kalau zaman sekarang berarti polisinya. Jadi semua ada aturan main. Walaupun ayatnya jelas pasti benar kisos, tapi yang mengamalkan bukan kita, yaitu pelaksana petugas negara. Makanya ditolak ya dosa, harus diimani, diamalkan oleh kita ya dosa, harus yang mengamalkan para petugas negara. Maka kita harus cukup mengimani. Urusan proses, serahkan urusan negara. Lo zaman saya kira berlaku sing dosa negara, kita ora dosa masyarakat jelata, karena kita bukan petugas kewenangan atau yang tidak memiliki kebijakan untuk tanda tangan berlakunya kisos. Hanya memperjuangkan ingin hukum Allah dilaksanakan agar kita mendapat pahala semua. Semacam wajib kifayah. Wajib kifayah di pesantunan ada orang meninggal, kita cuek kabeh pan beli temen mayite dijor, dosa kabeh. Tapi begitu ada beberapa orang yang mengubur, ilang kabeh dosane. Kan kepenak. Sing resikone dosa gede siapa nek? Penduduk sekitar yang kenal. Umpama saya orang Jatibara nggak kenal, walaupun risiko dosa, tapi umpamanya orang melu ngubur ora dosa. Ya, tapi sing kudu ngubur berarti wong sing kenal. Umpamanya kenal kok dijurpai gara-gara dendam, gara-gara wade, gara-gara jengkel, gara-gara pernah tukaran. Pan beli temen puas mati aku pas tukaran kau wingi. Dosa ya. Jadi itu produk hukum. Yang kedua, masih surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian perang, jihad, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad perang hukumnya wajib. Laka hadis sunnah laka. Anane ayatnya mengatakan wajib. Namun kalau kita tolak ayat ini, wah ini ayat radikal. Intoleransi, perlu direvisi, perlu diamandemen, perlu dihapuslah, bahayani, marai wong pada wanian. Dosa kalau kita berani membantah, menolak dalam arti mengingkari, dosa. Namun sebaliknya kita mengamalkan, dosa kalau mengamalkannya hari ini, lagi aman. Ana wong agama liwat cegat perang. Dosa. Jangankan kita yang sipil, orang tahu latihan militer, orang tahu apa, tentara, ABRI, TNI lagi aman kayak kiye, ururun ning dalan dardor nembake wong. Dosa, kening negara ditangkep, kening kesatuan dipecat, kening hukum dipenjara. Dan oleh Islam pun diharamkan, nggak boleh. Apalagi kita sipil, penyilih senjatane wong, dilambu rapot-rapot tukune larang atau nyolong, nembaki wong, tambah dosa. Ayatnya ngomong wajib, tapi begitu kita ngelakon ini sembarangan, malah tambah dosa. Karena yang wajibnya perang itu institusi militer. Militer diizinkan institusi hukum negara. Hukum negaranya orang aulia, walaupun militer orang auli. Hukum negara pun oleh komandan di lapangan, baik jenderalnya maupun kolonel batalion infanterinya. Seperti kalau mau menyerang KKB, kelompok kriminal bersenjata alias teroris Papua. Yang berhak memerangi teroris Papua, ya petugas yang memiliki senjata atas izin negara. Makanya yang diizinkan oleh negara, sudah ada panglimanya, sudah ada komandan tempur di lapangannya, baru ujuk-ujuk tentara pesantunan mangkat dewek ya pada beroli ditangkap. Karena oroli izin sing kesatuan. Jadi harus tahu sebab musabab dalil. Walaupun dalilnya wajib perang, yang berhak melaksanakan perang institusi
Kenapa Rasulullah di Mekah nggak ada perang? Ya karena Rasulullah seorang mampu, sahabat sing ahli pedang setitik, sing ahli panah durung atau nongol, sing ahli tombak durung pada kuat, sing ahli tameng ya nembe wong pirang glinding, sing ahli intelijen telik sandi ya belum ada. Makanya 13 tahun di Mekah nggak ada perang, sampai hijrah ke Madinah belum ada jihad. Begitu di Madinah mulai sahabat ngomong, ya Rasul, nang kene kan wis aman Madinah, yuk latihan perang. Jadi kapan-kapan diserang, wis lawan bae tuman. Mulai sahabat latihan panah, latihan tombak, latihan pedang, latihan tameng, latihan bela diri. Bahkan di masjid untuk bela diri. Jadi anggaran wong kedebugan ini latihan tapak suci, sebenarnya oleh aja tiganya mung karena situasi kondisinya wis berbeda, saya kena lapangan, saya kena aula, saya kena tempat luas ning halaman, ya pantasnya ning halaman. Jadi beda zaman Nabi ning masjid latihan oli, zaman saya kira pantas kedebukan ning masjid apa sih kayak latihan berarti mana-mana ning halaman, saya kira pantasnya ning halaman. Walaupun hadisnya zaman Nabi ning masjid oli. Jadi itulah kehidupan, berubahnya situasi kondisi menjadi berubahnya hukum atau berubahnya dalil. Jadi walaupun mikir hadisnya oleh umpama aja langsung diganyami iya tapi ora pantes. Masjid yang nggo dikir, saya kita nggo pengajian, nggo latihan sholat jamaah, mendidik anak-anak. Maka keanggapan latihan yang mana kan ning halaman, ning aula, ning tempat sing luwih katon longgar. Jadi ternyata zaman sekarang hampir semua masjid tidak untuk latihan bela diri karena sudah ada halaman yang serba situasi kondisinya mencukupi. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun ayat perangnya wajib, kita meninggalkan untuk keamanan zaman sekarang lagi posisi begini tidak diamalkan nggak apa-apa, nggak berdosa. Hati wong pesantunan kabeh ora dosa tidak mengamalkan wajibnya perang ini. Yang dosa itu kalau Islam lagi butuh, terjadi revolusi, perang Cina dengan Amerika, terus perang PKI dengan lainnya, kok kita umpetan bae ning omah, terus wisana komando ulama gongon jihad bela agama. Oh kelon baik, nah apa nembe dosa. Pada waktu ada komando ulama sudah diizinkannya jihad. Lah aku tak suka kelon baik lah penak mumpung pengantin anyar, dosa. Karena agama lagi butuh pembelaan. Kalau zaman sekarang los pan kelon awan bengi oleh ora apa-apa dosa karena posisi lagi aman. Yang ketiga, Surah An-Nisa, surat yang keempat, ayatnya 84. Faqatilu fi sabilillah, maka perangilah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh jihad. La tukallafu, tidak dibebankan nilai jihad perang membela agama Allah Subhanahu wa taala illa kecuali nafsaka, kecuali dirimu ya Muhammad. Rasulullah disuruh bertanggung jawab perang jihad fisabilillah untuk dirinya sendiri. Tapi pada waktu ayat ini turun, Rasulullah tidak mengamalkan. Enggak dosa. Karena enggak mampu. Karena perang ya kudu karo batir, kudu anak komando, kudu anak strategi, kudu anak senjata, kudu anak pasukan. Karena perang, angger dewekan arane berantem. Makanya Rasulullah ora pernah ngelakoni berantem. Rasulullah selama hidupnya nggak pernah ngelakoni berantem. Tapi kalau perang jihad sering puluhan kali. Karena jihad itu harus ada tata kelola strategi. Sementara kalau sendirian, lo kene ya pan ngatur awake dewek tok pan nglawan musuh, strategi sekarepe dewek. Nah, jadi ternyata tidak. Ayatnya padahal perintahnya dewek. Ilan nafsaka.
kecuali dirimu ya Nabi. Ternyata Rasulullah nggak mengamalkan, nggak pernah ada dalil Rasulullah perang dewekan, ngamuk orang pernah. Dari wong edan loh, lagi apa ngamuk, dewekan, bat-bet. Jadi Rasulullah itu cerdas, walaupun ayatnya nyuruh sendiri, karena angger dewekan ngamuk bukan dari wong edan, maka Rasulullah orang amalna, wis aku tak nata. Sahabat sapa sing mulai pinter, baru diadakanlah latihan strategi militer. Maka Rasulullah jiwa militerismenya melebihi jenderal. Jadi yang ngersaikan jenderal besar bintang 5, lah Rasulullah itu bintangnya 10 deh ya. Karena sering mangkat perang terus. Ada jenderal besar Indonesia tahu paling perangnya ping 3 ping 4 tuh wis engko jagung ning kantor bae ngatur komandan sini lapangan atau sini medan tempur. Rasulullah tak asli yo. Jenderal besarnya bisa bintang 10 luwih. Saking hebatnya, subhanallah. Ayatnya mengatakan perang walaupun untuk dirimu sendiri bertanggung jawab. Tapi Rasulullah tidak pernah praktek jihad dewekan, ora pernah. Terus dosa ora, buktinya laka ancaman tafsir maupun hadis Rasulullah berdosa. Gara-gara ora gelem mangkat perang dewekan. Ke ayate la tukallafu illa nafsaka, tidak dibebani kecuali dewekan. Ora lah kasih wani nafsirna kayak gue. Karena memang ilmu ayat itu harus disesuaikan dengan asbabnya. Jadi sebab musababnya nggak mampu, nggak masalah. Setelah mampu baru barang siapa yang mampu membela Islam kok pura-pura orang mampu, nembe dosa. Jadi sesuatu yang tidak mampu dalam Islam bebas, kita tetap oleh pahala surga. Asalkan asli nggak mampu, jujur. Ya, tapi manakala mampu umpamau, ana wong misteka, duit ana sampai receh ya akeh, sampai pirang atus sewu bahkan ning bank ben duit akeh. Wong ngemis teka laka duit, dosa di sisi Allah. Walaupun katanya remeh ringan, maaf ya, laka duit, dosa. Pengemis orang ngerti bahwa wong kue laka duit apa na duit orang ngerti, lu ngamani. Tapi kita dosa gara-gara ngomong maaf laka duit. Sing penting orang lain ya tinggal maaf, orang usah ngomong laka duit, dong duitnya nyatanya akeh. Ya, lebih bagus dikasih. Untuk nasib pengemis nih wong liya, coba nasib ben ngawake dewek, ora kepenak kok. Isin lunga-lunga mlaku ngemis nyeluki duit. Ya walaupun dalam hadis yang lain Rasulullah ora ridho ning umate sing dadi tukang ngemis, ora ridho kecuali terpaksa kowe dilalah durung oleh kerjaan, dilalah durung oleh penghasilan, dilalah durung ana sing mangan, ya terpaksa ngemis. Tapi kalau untuk pekerjaan, hadisnya soheh tidak boleh. Nanti di hari kiamat, awaknya pada prudul. Ada sampai kita takdire orapik. Maka umat Islam kowe kudu dinain pemahaman agama sing bener. Jadi wong Brebes sampai di Jakarta ketangkap Satpol PP, desa kiye. Ya Allah, melasi temen akeh sing ketangkep. Dari mana? Brebes. Waduh, melu isin. Wong Brebes ning Jakarta pada ngemis lampu merah, ya Allah. Jebule ning Brebes upama ning desa ndi umahe apik kowe haram. Dalam Islam haram. Jangan untuk pekerjaan. Ngemis itu sesuatu yang terpaksa dihalalkan oleh Islam untuk kondisi tertentu. Tapi yang ngurung pekerjaan hukumnya haram. Jangan sampai. Maka mudah-mudahan yang belum paham, insya Allah semakin diberi paham, dinasehati, mudah-mudahan mau. Kemudian Allah memberikan keberkahan mencari kerja. Mencari kerja ibaratnya luwih oleh duit 10.000 kenanggo tuku sarapan, kenanggo mangan. Luwih mulia di sisi Allah akan diberi pahala surga daripada ngemis oleh atusan ewu tapi hasil dari ngemis ora li berkah. Sing berkah we sing oli kringete dhewek.
Walaupun di alam dunia kekurangan, dimelasi temen ya mangan kekurangan, tapi hasil keringatnya sendiri besok pan dibayar surga. Daripada sing ora metu keringet, apa maning ning kantor orang metu keringet tanda tangan proposal tahu-tahu li sekian persen, alah pan berkah sing ngendi? Ora berkah. Jangan sampai, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung masih banyak kesempatan taubat. Kesimpulan, hadis-hadis sahih bahkan ayat wajib manakala kita situasi kondisinya berbeda ternyata ditinggalkan, tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak apa-apa, tidak berdosa. Yang penting kita mengimani kebenaran dalil tersebut benar adanya. Situasi kondisi itulah yang menyebabkan kita tidak boleh mengamalkan sembarangan. Jadi kalau ada orang memaksakan kehendak, ini hadisnya sahih, harus percaya. Iya, percaya itu hadis sahih, tapi situasi kondisinya boleh ditinggalkan. Ini ayatnya wajib. Iya, ngerti, kita iman ayat itu wajib, hak benar. Tetapi situasi kondisinya kita lagi boleh tidak mengamalkan. Mumpung lagi boleh, nggak apa-apa. Kecuali nanti kalau lagi di waktunya baru bismillah, semangat untuk mendekatkan nilai-nilai kemuliaan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham bukan berarti saniki bahwa hadis sahih belum tentu semuanya harus dilaksanakan. Begitupun posisi ayat suci Al-Quran tidak harus semuanya segera kita amalkan bareng, enggak. Ada situasi kondisi yang membolehkan kita tidak mengamalkan. Jadi supaya paham. Edaneng aja sampai kita kegawa kening kelompok teroris, ki ayate wajib perang, ki ayate wajib kisos, ki dewekan ben kudu dilakoni. Angger kita ora paham sebab musabab, berani menyalahkan wong sing ora jihad, akhirnya menghalalkan perang sembarangan dan akhirnya serba salah. Kening pemerintah dituduh teroris ditangkap, kening agama pun ulama memfatwakan penafsirannya yang tidak benar akibat kita kurang memahami situasi kondisi tentang dalil yang disampaikan. Maka mudah-mudahan kita insyaallah termasuk wasatiyah, karena sifat Muhammadiyah itu menggali potensi dalil. Muhammadiyah itu adanya majelis tarjih, majelis yang memilih dan memilah mana dalil yang hari ini perlu kita gerakkan agar Islam mulia, mana dalil yang hari ini agar kita cukup imani supaya kita tidak terjebak oleh orang lain yang sembarangan mengamalkan dalil tidak pada tempatnya. Semoga Allah memberikan rezeki pemahaman terhadap ilmu. Amin Allahumma amin. Sesuai dengan doa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kami ilmu, warzuqni fahma, berikanlah rezeki memahami ilmu. Karena kalau tidak paham tentang rezeki memahami ilmu, resikonya kita kaku, kita saklek, kita taklid, sehingga akhirnya salah kaprah. Menganggap orang lain yang tidak mengamalkan kafir semua ataupun sesat semua, salah semua, dan seolah-olah menganggap diri kita serba benar asalkan sing penting dalile buktine ana, sing penting dalile buktine sahih. Tidak sing penting. Yang lebih penting itu kita paham. Karena kalau paham itu serba enak di dunia dan di akhirat insyaallah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.